Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Hargono dengan NIM 131421062 dari kelas 4D. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, ada pengertian hukum administrasi pembangunan. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Selanjutnya, ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, administration development, atau mengadministrasikan pembangunan. Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan administrasi yang baik akan berhasil dengan baik pula. 2. Development of administration, atau menyempurnakan administrasi negara. Administrasi negara disempurnakan dan diperbaiki agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Selanjutnya, ciri-ciri hukum administrasi pembangunan. Yang pertama, berorientasi pada perubahan ke arah yang dianggap lebih baik untuk mendukung dan mendorong proses perubahan dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan yang direncanakan. Dengan demikian, dituntut kemampuan inovasi dalam berbagai bidang pembangunan. 2. Berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi untuk menampung pembangunan. Selanjutnya, pendekatan hukum administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas pada dasarnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro mencakup sasaran-sasaran dan upaya-upaya pada lingkup nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda, sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan. Aspek hukum administrasi pembangunan yang pertama, mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. 2. Mengkaji tentang legalitas dalam pembangunan. 3. Mengkaji tentang kegagalan pekerjaan, konstruksi, dan kegagalan bangunan. 4. Kesepakatan, titik-titik temu, pendapat dalam satu aktivitas, satu pengertian, satu cara, satu tujuan untuk dijadikan landasan langkah lanjut yang sama sekali belum mempunyai ikatan. 5. Perjanjian, satu kesepakatan konsensual tertulis atau tidak tertulis yang mempunyai kekuatan lebih tinggi dan sanksi. 6. Perikatan, satu keterkaitan karena undang-undang atau kesepakatan tertulis yang mempunyai sanksi hukum. 7. Persetujuan konsensual, satu kesepakatan tidak tertulis antara beberapa pihak yang tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali ikatan moral. Tujuan hukum administrasi pembangunan. Hukum administrasi bertujuan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, dan juga administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, seperti Indonesia, maka kehadiran hukum administrasi negara menjadi penting karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Berikut reformasi birokrasi dalam perspektif hukum administrasi pembangunan. Dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerintah Indonesia telah memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap kondisi keterpurukan bangsa Indonesia yang krisis multidimensi yang berkepanjangan. Tanpa birokrasi mungkin tidak dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan dan industrialisasi yang cepat. Permasalahan lain dalam birokrasi adalah secara nasional sumber daya aparatur belum memiliki kualifikasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu indikasinya adalah tingginya ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan yang ditempuh dengan tempat atau posisi kerja. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan birokrasi dan
pelakunya atau birokrat, antara lain seperti bawah ini. Yang pertama, birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. 2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan tidak perlu ditangani, atau termasuk membagikan tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat. 3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka, dengan tetap mempertahankan kualitas, efisiensi biaya, dan ketepatan waktu. 4. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik, alih-alih sebagai agen pembaharu atau agent of change, pembangunan. 5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dan birokrasi yang kinerjanya kaku menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya mengenai hukum administrasi pembangunan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.